Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini dengan baik. Baik, saya Fatkur Rozi selaku guru fisika SMA Kemala Bayangkari 1 untuk kelas 10. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 di kelas 10, yaitu tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Kompetensi dasar untuk materi bab 1 ini untuk kompetensi pengetahuan 3.1 menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan, kemudian metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk kompetensi keterampilan 4.1 membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menyebutkan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara fisika dengan disiplin ilmu lain. Dan yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah dengan tepat. Kemudian berikutnya, menganalisis rumusan masalah dalam metode ilmiah. Kemudian menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium dengan tepat. Kemudian mengidentifikasi simbol-simbol dalam laboratorium. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2 ini. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya tampilkan untuk peta konsepnya tentang hakikat fisika. Nanti hakikat ilmu fisika terdiri dari pengertian, hubungan ilmu fisika dengan ilmu lain, kemudian peran fisika dalam kehidupan. Kemudian nanti hakikat ilmu fisika untuk menjelaskan masalah metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Oke, sebelum saya masuk ke materi, coba kalian semuanya amati video berikut ini. Hello Mother Father, Kadar dan Adar. Selamat untuk kalian para lulusan Konoha, lebih khususnya yang ambil mata pelajaran fisika untuk UN. Yaps, fisika. Fisika bagi kebanyakan murid Indonesia adalah pelajaran yang membosankan, sekaligus memusingkan. Pasti kebanyakan dari kalian ketika belajar fisika dan masuk pada fase yang membosankan, pasti berpikir, kenapa sih ada pelajaran fisika? Bagaimana kalau fisika tidak pernah ada? Atau bagaimana jika Thomas Alva Edison tidak pernah dilahirkan? Dan ini adalah bagaimana jika pelajaran fisika tidak ada. TV dan radio di rumah Anda adalah salah satu temuan dari ilmu fisika. Jika ilmu fisika tidak ada, maka TV dan radio juga tidak ada. TV dan radio menggunakan teori elektromagnetik. Bayangkan jika para ilmuwan tidak berusaha memecahkan hal tersebut, pasti sekarang kita tidak bisa melihat dunia luar seperti saat ini. Kita juga tidak bisa merasakan internet yang sedang Anda pakai untuk menonton video ini, tapi dengan adanya fisika, kehidupan kita sekarang dimudahkan. Hampir semua barang yang ada di rumah Anda menggunakan listrik. Dari TV, mesin cuci, pengisi daya, sampai ke lampu menggunakan listrik. Tidak pernah terbayang jika peradaban sekarang ini adalah peradaban sebelum modern yang dunianya masih gelap gulita. Tetapi setelah ilmuwan berhasil mendapatkan listrik dari beberapa percobaan, muncullah generator pertama yang menghasilkan listrik dari energi magnetik cakram tembaga yang diputar sehingga menghasilkan listrik pada tahun 1831. Beberapa dekade setelah itu muncullah beberapa ilmuwan brilian seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu sehingga dunia di malam hari bisa terang benderang. Dari video yang sudah kamu perhatikan tadi, ya, kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran kalian tentang fisika? Pasti kalau saya menebak, kalian akan mengatakan, fisika sulit Pak. Fisika banyak rumusnya. Untuk yang pertama, fisika sulit. Fisika sulit itu tidak semuanya orang mengatakan fisika itu sulit. Bergantung pada individunya. Di sini saya akan membuat kalian
mengatakan bahwa fisika itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Ya, kalau kalian mengatakan fisika banyak rumusnya, saya katakan iya, memang banyak rumus, tapi rumus itu merupakan alat bantu. Nah, sedangkan fisika itu sendiri apa sih Pak fisika? Saya kira kalian sudah pernah mempelajari fisika sih sebenarnya, mulai dari SD. Loh kok bisa Pak? Ya, hanya saja kalau di SD kalian mungkin mengenalnya bukan dengan istilah fisika, tapi kalian mengenalnya dengan istilah IPA. Benar, fisika itu merupakan cabang ilmu dari IPA atau dikenal dengan kata science. Ya, science atau IPA, ilmu pengetahuan alam, itu sebenarnya selain fisika dia juga mempunyai cabang ilmu yang lain, yaitu ada kimia, ada biologi. Nah, untuk tingkat SMP dan tingkat SMA itu sudah dipisah semuanya, bukan lagi IPA, tapi membahasnya satu persatu. Di SMA itu ada sendiri, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Nah, fisika itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu physics. Nah, fisik ya, yang mana artinya di situ adalah alam. Jadi fisika itu sebenarnya suatu ilmu pengetahuan alam yang mana di dalamnya itu kita mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Ya. Kalau IPA dulu kalian mempelajari semuanya mulai dari matahari, planet, tumbuhan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, maka nanti pembahasannya dibedakan. Ya. Dan untuk fisika sendiri yang dipelajari di sini yaitu tentang energi dan materi. Ya. Materi itu apa sih Pak? Materi itu bahasa lainnya mungkin lebih mudahnya untuk dikatakan adalah benda dan energi yang dikandung oleh benda itu sendiri. Contoh matahari. Matahari panas. Nah, di situ matahari mempunyai energi yang kita mau pelajari. Energi panasnya, kemudian cahaya dari matahari dan lain sebagainya. Baik. Nah, karena fisika itu merupakan cabang sains, sehingga hakikat dari fisika itu sama seperti hakikat sains atau hakikat ilmu pengetahuan alam. Apa? Yang pertama, fisika itu sebagai kumpulan pengetahuan atau produk, atau bahasa Inggrisnya a body of knowledge. Kemudian yang kedua, fisika sebagai cara penyelidikan, proses, a way of investigating. Kemudian yang ketiga, fisika itu cara berpikir atau sikap, way of thinking. Nah, apa sih Pak ini semuanya? Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Fisika sebagai produk di sini menghasilkan pengetahuan. Fisika sebagai proses di sini yang dimaksud adalah kemampuan. Kemudian di sini fisika sebagai sikap adalah kemauan. Ya, kita bahas satu persatu. Fisika sebagai kumpulan pengetahuan atau produk. Ya. Adanya interaksi manusia dengan alam, manusia akan menemukan pengetahuan. Nah, kumpulan dari pengetahuan atau produk hasil dari penyelidikan manusia itu bisa dapat berupa fakta yang real seperti yang mereka lihat, ya, bisa berupa konsep, ya, dia membuat suatu pemikiran, kemudian berupa prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Ya, ini semua merupakan produk dari fisika. Kemudian tujuan mempelajari fisika itu agar manusia mengenal bagian-bagian dasar dari benda dan memahami interaksi antar benda sehingga menimbulkan gejala-gejala alam. Ya, nanti setelah kita mempelajari fisika lebih dalam, kalian akan mengetahuinya itu. Ya. Kemudian bidang kajian fisika di sini itu meliputi fisika klasik dan fisika modern. Apa sih yang dimaksud dengan fisika klasik? Fisika klasik itu fisika pada zamannya Newton dulu. Zaman Yunani, ya masih pemikirannya masih menggunakan prinsipnya Newton, ya kebanyakan menggunakan prinsipnya Newton. Kemudian apa fisika modern? Fisika modern itu kalau ngikutin sejarah itu pada zaman, kalau sejarah dunia itu pada zaman industri itu banyak munculnya industri-industri yang modern, ditemukannya pabrik, mesin dan lain sebagainya.
yang mana kalau kalian pernah dengar dengan istilah Albert Einstein. Nah, Albert Einstein itu merupakan salah satu tokoh fisikawan modern, ya, modern pada zamannya. Oke, selanjutnya fisika sebagai cara penyelidikan, proses, way of investigating, merupakan proses yang memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan yang dilakukan ilmuwan. Proses penyelidikan atau pengamatan disebut juga kegiatan ilmiah. Ya, mungkin kalian pernah mendengar cerita Newton, ya, pernah duduk di bawah pohon apel, kemudian kejatuhan pohon apel. Nah, dari situ Newton berpikir, kenapa kok apel bisa jatuh? Apa yang menyebabkan apel ini jatuh? Nah, di situ ada proses, ya. Newton melakukan proses penyelidikan di situ. Nah, proses yang dilakukan oleh Newton dalam menyelidiki kenapa kok apel bisa jatuh, kemudian mengkaitkan dengan alam ini, kenapa kok bumi bisa bergerak berputar. Nah, proses di situ merupakan kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau menciptakan teori baru. Ya, dari hasil investigasi tadi, dari hasil penyidikan itu bisa menghasilkan teori. Nah, tapi tidak selamanya teori itu diperoleh atau dirumuskan melalui kegiatan pengamatan. Bisa jadi teori itu dihasilkan berdasarkan imajinasi dari ilmuwan. Contohnya seperti teori relativitas Einstein. Ya, Einstein menyebutkan bahwa satu benda itu yang bergerak secara relatif. Ya, itu kan dari imajinasinya dari Einstein. Nah, teorinya itu tidak diperoleh dari pengamatan, tapi dari imajinasi. Atau ada teori elektromagnetik tentang cahaya dan hukum gravitasi universal. Itu salah satu contoh bahwa teori diperoleh dari kehebatan imajinasi ilmuwan itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya, fisika sebagai cara berpikir atau sikap. Ya. Seorang fisikawan, ya, itu membutuhkan sikap ilmiah dalam proses pengamatan atau penyelidikan. Apa sih yang dimaksud dengan sikap ilmiah itu? Ya. Jadi pada saat melakukan penyelidikan, pada saat melakukan pengamatan, atau pada saat melakukan suatu percobaan, ya, mereka itu harus mempunyai sifat jujur, menyampaikan apa adanya, apa yang dihasilkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rasa ingin tahu. Ya, contoh gampangannya adalah bagaimana Newton mencoba mencari tahu kenapa kok apel ini bisa jatuh. Nah, itu ada rasa ingin tahu. Itu dinamakan hasil ilmiah. Kemudian bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian disiplin. Ya, disiplin. Kemudian pengamatan yang tajam. Jadi benar-benar mengamati dengan cermat, objektif, dan berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka di sini maksudnya ya menerima kritikan, menerima masukan, ya, dan mau untuk melakukan perubahan jika ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, pemikiran para ilmuwan ini sangat berkaitan dengan hakikat fisika sebagai sikap. Ya, harus mempunyai sikap ilmiah ini tadi. Nah, seperti yang kalian amati di video sebelumnya tadi, ya, bagaimana kalau fisika itu tidak ada? Apakah fisika itu mempunyai hubungan dengan ilmu yang lain? Jelas. Ya, apalagi pada saat musim pandemi seperti ini. Pasti salah satu dari hasil pengetahuan fisika atau teknologi yang ada kaitannya fisika itu bisa dimanfaatkan. Contohnya dalam ilmu kedokteran dan biologi. Ya, ada MRI. Apa itu MRI? Magnetic Resonance Imaging. Biasanya kalau dalam dunia kedokteran itu sebelum melakukan pembedahan, biasanya dilakukan MRI untuk mengecek kondisi badan dari pasiennya.
ya, atau CT scan untuk mengetahui biasanya apa yang terjadi di dalam otak. Kalau ada orang yang gegar otak sebelum melakukan operasi, dicek dulu. Kemudian dalam ilmu astronomi, ya, contohnya ada optika, spektrografi, dan teknik radio. Ini kalian bisa mendengar suara saya, kalian bisa melihat internet, kemudian bisa melihat bisa mengetahui tentang alam ini. Itu ada kaitannya dengan fisika. Kemudian kalian bisa tahu, oh nanti jam segini mungkin ini akan terjadi hujan. Dalam meteorologi, ilmu cuaca, bisa mengetahui, oh nanti di daerah ini akan hujan pada pukul segini. Nah, itu ada kaitannya dengan fisika, ya. Kemudian fisika itu mempunyai peranan banyak sekali dalam bidang telekomunikasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalian bisa memanfaatkan internet, ya, kalian bisa memanfaatkan HP, ya. Dalam bidang transportasi, ya, kalian nantinya kalau berangkat sekolah nggak perlu jalan kaki, dengan adanya alat transportasi yang mana di dalamnya itu ada mesinnya, ada kelistrikannya, itu semua kan ada kaitannya sama fisika, ya. Dan juga mungkin kalian bisa mencarinya. Nah, nanti ini saya akan jadikan sebagai tugas untuk kalian untuk diskusi, ya. Kalian cari peralatan rumah tangga yang ada di rumah kalian. Kalian cari di situ apakah ada ilmu fisikanya, ya, apakah di situ ada teori atau ilmu fisika di situ. Nah, kalau ada, ya, apa ilmu fisikanya? Kalian nanti jabarkan di situ. Nah, itu nanti akan kalian diskusikan nanti di forum. Nanti kalian kumpulkan hasilnya di Google Form yang akan saya berikan. Ya, masihkah kalian mengatakan bahwa fisika itu sulit? Bukankah kalian semua saat ini memanfaatkan dari teknologi pengetahuan fisika? Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kali ini. Silakan kembali ke Classroom untuk memperhatikan informasi yang ada di situ. Kemudian kita nanti melakukan diskusi. Silakan kalian cari yang ada di sekitar kalian yang ada kaitannya dengan fisika. Kemudian kalian tulis, kalian cermati ilmu fisikanya, tulis di buku, kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Form. Demikian video pembelajaran kali ini. Saya harapkan kalian bisa memahaminya. Kalau ingin ada yang tanyakan, nanti silakan sampaikan di forum Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.